Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Najib Wahis, NIM 05 dari kelas SB semester 6, akan menyelesaikan tugas UTS matkul penyusunan kontrak bisnis syariah. Sebagai seorang kontrak drafter, khususnya dalam menyusun kontrak syariah, terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan untuk memastikan kontrak tersebut sah secara hukum dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang pertama, prinsip syariah dalam kontrak. Kontrak syariah harus mematuhi prinsip dasar hukum Islam, antara lain asas tauhid atau ilahiyah. Setiap perjanjian harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan dan kesadaran bahwa semua perbuatan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian asas kebolehan, mabda al-ibahah, segala sesuatu pada dasarnya diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Kemudian ada asas keadilan, kontrak harus adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Asas kejujuran atau asidik, kejujuran dalam menyampaikan informasi dan niat sangat penting untuk menghindari perselisihan di kemudian hari. Kemudian asas saling ridho atau an-tarodil, yaitu kedua belah pihak harus sepakat dan rela terhadap isi kontrak tanpa paksaan. Asas tanggung jawab atau mas'uliyah, setiap pihak bertanggung jawab atas kewajiban yang telah disepakati. Kemudian asas transparansi, informasi dalam kontrak harus jelas dan tidak menyesatkan. 2. Struktur dan isi kontrak syariah. Kontrak syariah umumnya terdiri dari bagian-bagian berikut. Judul kontrak menunjukkan jenis akad seperti murabahah, musyarakah, dan ijarah. Komparisi, identitas lengkap para pihak yang terlibat dalam kontrak. Kemudian latar belakang, menjelaskan alasan dan tujuan dibuatnya kontrak. Isi kontrak, definisi, penjelasan istilah penting dalam kontrak. Kemudian objek kontrak, barang atau jasa yang menjadi subjek perjanjian. Harga dan pembayaran, ketentuan mengenai harga dan cara pembayaran. Hak dan kewajiban, penjabaran hak dan kewajiban masing-masing pihak. Jangka waktu, durasi berlakunya kontrak. Kemudian penyelesaian sengketa, cara penyelesaian jika terjadi perselisihan. Yang terakhir penutup atau testimonium, pernyataan bahwa kontrak dibuat dengan etikat baik dan mengikat para pihak. Ketiga, kepatuhan terhadap hukum positif. Meskipun berlandaskan syariah, kontrak juga harus mematuhi hukum positif yang berlaku di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, mengatur kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip syariah. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengatur lembaga keuangan non-bank yang menjalankan prinsip syariah. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata mengatur perjanjian secara umum selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang keempat, kepastian hukum dan akad yang sah. Untuk memastikan kontrak yang sah dan memiliki kekuatan hukum, perlu adanya ijab dan qabul. Harus ada penawaran dan penerimaan yang jelas antara para pihak. Kemudian objek yang halal. Barang atau jasa yang menjadi objek kontrak harus halal dan tidak bertentangan dengan syariah. Kecakapan hukum, para pihak harus cakap hukum untuk melakukan perjanjian tanpa paksaan. Kontrak harus dibuat tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Kemudian yang kelima, dokumentasi dan administrasi. Dokumentasi yang baik sangat penting untuk validitas kontrak, tanda tangan dan materai. Kontrak harus ditandatangani oleh para pihak yang dibubuhi materai sesuai ketentuan. Dalam pencatatan, kontrak sebaiknya dicatat atau didaftarkan pada lembaga yang berwenang jika diperlukan. Dalam penyimpanan, dokumen kontrak harus disimpan dengan baik oleh masing-masing pihak. Seorang kontrak drafter yang turut menyusun kontrak tersebut memiliki peran penting dalam membantu menyelesaikan perselisihan mengenai penafsiran klausul kontrak. Yang pertama, analisis klausul yang diperselisihkan. Lakukan penelaahan mendalam terhadap klausul yang menjadi sumber perselisihan. Periksa struktur kalimat, istilah yang digunakan, dan konteks keseluruhan kontrak untuk memahami maksud asli dari klausul tersebut. Penggunaan bahasa yang jelas dan tidak ambigu sangat penting dalam penyusunan kontrak untuk menghindari multitafsir. Kemudian konsultasi dengan para pihak, fasilitasi pertemuan dengan para pihak yang terlibat untuk mendiskusikan perbedaan penafsiran. Sebagai pihak yang menyusun kontrak,
Anda dapat menjelaskan niat awal dan konteks saat penyusunan klausul tersebut. Hal ini dapat membantu mencapai pemahaman bersama dan mengurangi ketegangan. Kemudian rujuk pada klausul penyelesaian sengketa. Periksa apakah kontrak mencantumkan klausul penyelesaian sengketa seperti mediasi, arbitrase, atau litigasi. Klausul ini memberikan panduan tentang mekanisme penyelesaian yang disepakati oleh para pihak. Jika terdapat klausul arbitrase, pastikan bahwa prosedur yang ditetapkan diikuti sesuai dengan perjanjian. Terus selanjutnya, mediasi atau konsultasi hukum. Jika para pihak tidak mencapai kesepakatan melalui diskusi, pertimbangkan untuk melibatkan mediator atau konsultan hukum independen. Mereka dapat memberikan perspektif objektif dan membantu menemukan solusi yang adil bagi semua pihak. Alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi dan arbitrase seringkali lebih cepat dan efisien dibandingkan litigasi. Kemudian melakukan revisi atau amandemen kontrak. Setelah mencapai kesepakatan mengenai penafsiran klausul, dokumentasikan hasilnya melalui revisi atau amandemen kontrak. Pastikan bahwa perubahan tersebut ditulis dengan bahasa yang jelas dan disepakati oleh semua pihak untuk mencegah perselisihan di masa depan. Kemudian yang selanjutnya, evaluasi dan peningkatan kualitas kontrak. Pastikan bahwa setiap klausul disusun dengan bahasa yang jelas, spesifik, dan tidak menimbulkan multitafsir. Penggunaan bahasa yang tepat dan pemilihan istilah yang sesuai sangat penting dalam penyusunan kontrak yang efektif. Dalam konteks kontrak internasional, dua konsep penting yang sering muncul adalah governing law atau choice of law dan choice of forum. Apa itu governing law dan choice of forum? Governing law merupakan ketentuan dalam kontrak yang menentukan hukum negara atau yurisdiksi mana yang akan digunakan untuk menafsirkan dan menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul dari kontrak tersebut. Misalnya, para pihak dapat menyepakati bahwa hukum negara A akan berlaku meskipun kontrak dijalankan di negara B. Choice of forum atau forum selection clause merupakan kontrak yang menetapkan pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa mana yang berwenang menangani perselisihan yang muncul dari kontrak. Ini bisa berupa pengadilan di negara tertentu atau lembaga arbitrase internasional. Mengapa penting menyepakati governing law dan choice of forum? Untuk menghindari ketidakpastian hukum. Dalam kontrak internasional, para pihak berasal dari yurisdiksi hukum yang berbeda. Tanpa kesepakatan tentang hukum yang berlaku, bisa terjadi kebingungan mengenai hukum mana yang harus diterapkan jika terjadi sengketa. Kemudian efisiensi penyelesaian sengketa. Menentukan forum penyelesaian sengketa sejak awal membantu menghindari perdebatan di kemudian hari tentang di mana sengketa harus diselesaikan, menghemat waktu dan biaya. Kemudian perlindungan kepentingan para pihak. Dengan memilih hukum dan forum yang netral atau yang dianggap adil oleh kedua belah pihak, risiko bias atau ketidakadilan dapat diminimalkan. Kemudian kepastian dan prediktabilitas. Kesepakatan ini memberikan kepastian hukum sehingga para pihak dapat merencanakan dan menjalankan kewajiban kontraktual mereka dengan lebih percaya diri. Kemudian penegakan hukum yang konsisten. Dengan adanya kesepakatan ini, pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa akan lebih cenderung menghormati dan menegakkan kontrak sesuai dengan hukum dan forum yang telah disepakati. Risiko tidak mempertimbangkan governing law dengan baik. Yang pertama, ketidakpastian hukum. Jika tidak ada kesepakatan tentang hukum yang berlaku, maka ketika terjadi sengketa, pengadilan atau forum penyelesaian sengketa akan kesulitan menentukan hukum mana yang harus diterapkan. Hal ini bisa menyebabkan proses hukum menjadi lebih lama dan lebih rumit. Kemudian penolakan penerapan hukum asing. Dalam praktiknya, pengadilan di suatu negara mungkin enggan menerapkan hukum asing yang sudah dipilih para pihak, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan kemungkinan putusan yang tidak sesuai dengan harapan para pihak. Perbedaan interpretasi hukum. Tanpa pilihan hukum yang jelas, perbedaan sistem hukum antar negara dapat menyebabkan interpretasi kontrak yang berbeda-beda, sehingga memperbesar risiko perselisihan. Risiko tidak mempertimbangkan choice of forum dengan baik. Yang pertama, konflik yurisdiksi.
Jika tidak ditentukan forum penyelesaian sengketa, para pihak bisa saling mengajukan perkara ke pengadilan di negara masing-masing, yang menyebabkan konflik yurisdiksi dan potensi litigasi berganda. Kemudian ketidakpastian proses penyelesaian sengketa. Tanpa choice of forum, para pihak tidak memiliki kepastian di mana dan bagaimana sengketa akan diselesaikan, sehingga memperlambat penyelesaian dan menambah biaya. Kemudian resiko tidak dipatuhinya klausul forum. Bahkan jika sudah ada klausul choice of forum, ada kemungkinan salah satu pihak tidak mematuhi dan mengajukan perkara forum lain, yang dapat menimbulkan sengketa kewenangan dan memperpanjang proses hukum. Yang pertama, kesulitan pelaksanaan putusan. Jika forum penyelesaian sengketa tidak jelas atau tidak sesuai, pelaksanaan putusan bisa sulit dilakukan, terutama dalam konteks lintas negara. Dalam praktiknya, menyepakati governing law dan choice of forum adalah langkah proaktif untuk mengelola risiko hukum dalam kontrak internasional. Ini membantu memastikan bahwa jika terjadi sengketa, proses penyelesaiannya akan lebih terstruktur, efisien, dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Demikian hasil tugas UTS dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.